Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my channel di Rambayana Trader. Di video kali ini saya akan menyambung video sebelumnya karena di video sebelumnya itu saya kekurangan market ya. Marketnya banyak yang masih meninggul gitu ya. Kita akan cari market yang sudah bisa dipakai untuk trading. Mudah-mudahan jeda yang saya berikan tadi memberikan peluang untuk bisa masuk ke market ya. USD JPY dulu, oke. Kalau di komunitas saya, kita jeda untuk nunggu marketnya supaya ada itu disebut, saya jadi lupa, checkpoint namanya, checkpoint. Oke, USD JPY terlalu tipis di sini. Saya akan coba dulu ya. Kita refleks aja nih, posisi refleks aja nih. Nah, oke. Di sini ada berdekatan ya SMA 5 dengan SMA 20. Terus jarak dari SMA 20 ke SMA 51 juga tidak terlampau jauh. Jadi kalaupun dia loss dan dia ke bawah nggak akan kompen level dalam bor. Kita bisa lihat, bisa keker dia ketika ngarah ke SMA 51, open posisi di area 51 itu bor. Gitu. Ini paling banter kalau udah nempel gini sideways bor. Jadi nggak usah takut gitu. Marketnya tipis-tipis. Ini sebetulnya kenapa kemarin saya jungkirin si layarnya ke atas, karena kalau misalkan ngebalik ini gini nih, kalau ngebalik gini, kalau misalkan dibalik ke atas belum tentu dia gepeng bor. Gitu. Lambat ini marketnya. Kita tidak akan kompensasi ya, tidak akan kompensasi karena dia tidak bergerak. Tapi entry point nggak masuk ini. Oke, ini nggak tahu kenapa dari video yang tadi profit terus ya. Susah banget cari kompen ini. Kenapa ya bisa gitu ya? Oke, kita lihat nih sekarang NZT-JPY. Oke, di sini ada tren yang tidak terbentuk ya. Dia keluar membentuk tren naik lalu turun lagi, dan sekarang belum ada kejelasan bahwa dia akan membentuk tren apa gitu. Menarik ini bor. Menarik di bor. Kita balikin lagi ke entry point awal ya. Karena tadi kita masih pakai entry point untuk kompensasi. Aduh, siapa itu lagi? Oke, kita lihat. Sepertinya saya akan mencoba untuk tes open posisi sell di sini bor. Entry point $150 apa sih bor? Kita tes dulu bor. Oke ya. Kalau misalkan dia dikonfirmasi oleh candle ini ke bawah, saya akan open posisi lagi sell. Tapi kalau dia loss ke atas, saya akan tunggu dia keluar dari SMA 51 untuk ngambil lagi open posisi sell untuk kompensasi level satunya gitu. Karena saya curiga di sini dia akan membuat sebuah kepala ya. Dia akan membuat sebuah tweezer top untuk menuju perjalanan ke arah bawah gitu, menembus si ini nih, si gini yang ngejajarin ini. Ya. Gitu. Cobaan masih ada rasa ragu, masih ada rasa ragu. Akhirnya saya putuskan untuk mengambil tes di situ. Gitu. Oke, masuk lagi nih bor. Gitu. Kita coba untuk open posisi lagi ke arah sell ya. Dia belum terbentuk sebetulnya. Cuman analisa saya tadi dia adalah dia membentuk sebuah kepala, membentuk tweezer top ya. Telat bor. Bahaya ini kalau kita nggak mencet tadi. Oke, saya lagi karena tadi saya sudah berencana seperti itu. Jadi saya rencananya untuk open posisi sell ketika profit di area tes tadi. Kalau misalkan ini profit baru kita pindah marketnya bor. Oke, berarti analisa saya untuk market ini adalah betul gitu bor ya. Kita akan cari market lagi bor. Buat yang baju hijau jangan senyum-senyum sendiri bor, tuh bor. Malu bor. Jangan senyum-senyum sendiri. Oke. Tunggu ini mau kita lewat atau jangan deh, kita tunggu sampai beres. Takutnya analisa saya ternyata ada sedikit melenceng
Ternyata candlenya tidak mau menurut analisa saya, Bor. Bisa saja itu terjadi tapi jarang. Oke, profit ini ya. Kita akan cari lagi market yang jadi ini saya ngajarin untuk cari market analisa open posisi gitu maksudnya situ ya. Coba ini. Aduh, susah ini, Bor. Marketnya nggak ada yang betul ini, Bor. Hari ini tidak ada yang betul marketnya. Ini juga. Oke, saya akan posisi aja di sini ya, cukup di sini ini karena tidak terlalu berbahaya meskipun dia loss. Nggak terlalu jauh untuk kompensasinya. Kalau menurut metode 4 langkah. Ini disebut terus metode 4 langkah apa sih? Penasaran pasti, pengen belajar, nanti saya ajarin. Oke, kita akan posisi setelah candle ini ke arah tren ya. Sebenarnya market iya sih, si marketnya sebenarnya gampang, ini gampang susah ya. Itu waduh. Oke, posisi lagi di sini berharap dia akan menjadi sebuah penolakan. Tapi kalaupun penolakannya tidak terjadi, ternyata dia malah terjadi SMA level 1 dan menusuk si SMA 5 menusuk SMA 20 menambah power ke arah bawah. Tidak terlalu jauh, Bor, dari SMA 51. Kita kompensasi juga nggak akan terlalu jauh. Baikan aja, baikan. Oke. Gitu, Bor. Jadi ada tiga langkah yang ada tiga pilihan yang tereliminasi juga ada. Itu buat di Inter ya, belum bisa saya share di sini sekarang. Tapi kalau untuk 4 langkah itu bisa saya share karena itu materi kelas B gitu, kelas dasar B ya. Oke, kita tunggu. Nah, kita pun posisi buy di sini ya. Oke. Open posisi buy di sini. Kenapa open posisi buy, Bang? Di situ, Bang. Kenapa ya? Kita lihat aja lah. Wah, kenapa candlenya ke atas? Kayaknya akan profit ini, Bor. Oke. Kita lihat dulu apakah dia profit atau tidak. Entry point kita kembalikan dulu di sini jadi 50 lagi. Kenapa dia tidak ke bawah ya? Kenapa dia malah ke atas? Bisa seperti itu, Perguso. Profit kita, Bor. Kita lihat. Untuk teman-teman semua yang nonton video saya, jangan lupa buat komen dan bikin request, Bor. Apa yang nggak ngerti itu biar saya nanti bikin materi dengan cara penyampaian yang lain supaya kamu ngerti. Gitu, jangan diam-diam baik. Oke, kita pun lagi ke arah tren lagi ya. Oke, ini kayak kucing-kucingan. Gitu. Sebetulnya orang yang tahu di mana sideways akan terjadi, bisa kaya itu, Bor. Karena sideways nggak bisa dipastikan 100%. Oh, ini sideways nih bakal terjadi gitu kan. Kecuali kalau udah terjadi, udah kejadian sideways lurus, ini sideways kita bisa tahu. Tapi kalau kita dari sebelum sidewaysnya terjadi, nggak ada satu orang pun yang tahu. Kalau asumsi akan terjadi sideways, baru mungkin bisa ya. Gitu, ini mulai bergerak lambat lagi. Kalau ini loss, kita ke open posisi lagi setelah candle ini ya. Cuman masih empot-empotan, dia masih naik turun ke arah entry point yang saya pencet tadi. Masih empot-empotan, Bor, tenang. Oke, siap-siap jempolnya. Pencet ke atas, Bor. Kompensasi level 1. Kalau dia sekarang loss, kita akan tunggu momentum untuk open posisi level 2 yang lebih bagus dari sebelumnya gitu, karena dia sempit. Ini kecil candlenya ya, di sini kecil candlenya, dia tidak menuju ke 51, dia nggak kemana-mana, dia di situ-situ aja gitu. Berarti ini saya asumsikan bahwa dia adalah bahwa dia akan membentuk sebuah tren datar gitu, tren datar atau base atau sideways gitu, Bor. Kadang ada yang nanya, Bang, bedanya sideways sama base apa? Sarwa bae, Bor, sami mawon. Itu tren datar sama, sideways sama, base sama gitu. Jadi kayak yang nanya, Bang, bedanya jeruk sama apa ya? Bedanya kayak bedanya banana sama pisang, nggak ada bedanya, Bor.
gitu. Oke, satu nyawa kita udah dapat satu nyawa di sini. Kita cari satu nyawa lagi sambil ngobrol santai aja ya. Oke, kita lihat lagi, cari market lagi. Gak seru ini marketnya, saya nggak bisa banyak menerangkan sesuatu yang bermanfaat dan berfaedah ini. Oke lah, di sini open posisi lah. Gedein dikit kayaknya biar agak goyang. Dulu jangan 1000 dong, 100 aja cukup, 100 juga. Bukan apa-apa, bukan saya takut loss di 1000, bukan, tapi takutnya saldo muntah kalau kebanyakan profit. Tunggu ya. Aduh, tunggu. Dia ada di area 20. Warna yang berlawanan dengan arah tren juga kemungkinan keluar sekarang. Kalaupun dia sideways, kayaknya ini di sini aman ya. Aman di sini untuk open posisi ke arah tren. Kenapa aman? Karena dekat ke 51 itu nomor satunya. Keduanya di sini saya asumsikan bahwa saya akan mendapatkan sebuah penolakan dari SMA 20. SMA 5 yang dia menembus SMA 20 tidak jadi, akhirnya melengkung ke bawah. Kalau itu sampai kebentuk, wow, bagus itu bor si trennya. Penolakan yang ditolak-tolak pasti bagus hasil setelahnya bor. Gitu. Tapi dia ke atas nggak apa-apa, kita lihat aja, nggak masalah. Kita akan kompensasinya 300 bor, 300 rupiah ini bor, bukan dolar ini mah, jadi tenang aja. Oke, masih 11 jam lagi, silakan ditunggu. Oh ya, gitu. Jadi ketika tik berada jarak di SMA 20 ke SMA 51 itu ada segimana jaraknya, kalian bisa ukur. Terus besar rata-rata candlenya ada segimana gedenya, itu bisa kalian jadikan patokan berapa candle dia akan nyampe dari 20 ke 51. Misalkan 2 candle. Taruh kita dapat apesnya ya, dapat doji dari 2 itu, dapat doji 1 berarti 3 candle. Nah, kita punya 4 langkah bor. Masuk di candle nomor berapa tadi? Gitu. Masuk ke candle nomor 2, masih ada jatah 2 lagi untuk gagal sebagai backup gitu bor. Gitu yang konsep 4 langkah tuh seperti gitu. Nanti saya akan bikin videonya secara detail ya untuk yang 4 langkah. Itu sebenarnya buat orang-orang yang mau menghadapi ujian biasanya yang konsep 4 langkah. Gak mau gerak dia bor. Nah, itu tadi langkah kedua ya, ini langkah ketiga nih bor. Aduh, jangan sampai kelewat ini. Tunggu dulu. Lihat dulu. Woi. Wah, gawat. Oh, salah ini, bor. Oh, Balmon. Oke, kita akan open posisi lagi. Kan nih apes kan saya bilang tadi, apes-apesnya ada doji 1, bor. Nah, ya. Berarti akan aman kita open posisi di sini setelah ini yang masih langkah kedua ini karena Balmon tadi. Gitu bor. Tunggu 20 detik lagi. Jadi untuk market hari ini saya kasih saya berkesimpulan kalau marketnya emang gak enak semua, maksudnya gak enak semua. Ada beberapa yang enak, tapi kebanyakannya polanya tidak seperti yang kemarin gitu. Tidak seperti candle kemarin, pergerakan harganya tuh nggak, beda lah pokoknya mah. Kalau buat hari ini ya, jadi harus agak mikir gitu. Yang biasanya nggak mikir juga harus agak mikir bor. Padahal saya nggak mikir juga udah sulah bor, gimana kalau mikir. Oke ya, ini profit. Kalau ini profit berarti sudah 2 nyawa terselesaikan. Video kali ini juga tidak memberikan sesuatu yang spesial untuk teman-teman semua yang nonton. Mudah-mudahan nanti di video selanjutnya saya bisa memberikan materi yang sangat bermanfaat ya dan berguna untuk teman-teman. Bukan cuma trading santai aja gitu. Ini marketing kebetulan susah untuk dijelaskan. Maksudnya untuk memakai apa yang saya mau
terangkan itu tidak keluar, tapi untuk dasar yang lain ini kan keluar. Saya tadi juga sebutkan dasar dasar A, dasar B, dasar C gitu kan. Cuma untuk tema hari ini yang saya akan ajarkan itu nggak keluar si marketnya. Jadi mungkin saya akan coba untuk menerangkan lagi di lain waktu. Video yang ini sekarang cukup sampai di sini dulu. Tetap belajar, tetap semangat juga, tetap berkembang, menjadi terbatas dan melampauinya. See you, bye bye.